Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya. Selamat berjumpa kembali dalam program Kearifan Lokal Sumatera Barat. Dan pada pagi hari ini kita masih mengupas tentang bagaimana posisi Kato dalam budaya Minangkabau. Dalam topik ya Kato, tuah Kato dalam budaya Minang ya. Dan saat ini kami juga sudah tersambung bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI, Datuk Tan Patih, Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNAN Padang di hubungan Zoom kami ya. Karena kita masih mengikuti protokol kesehatan ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adit. Iya. Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari sini saya melihat nih background Bapak luar biasa nih, FIB UNAN. Iya. Iya. Baik, pendengar, acara ini bisa juga Anda tonton nanti di channel YouTube Perempat RRI Padang ya. Dan Anda tetap bisa bergabung di line telepon yang kami siapkan untuk Anda di 0751 812 414 ya. Dan juga 0811 66 09240. Saya ulangi, barangkali terlalu cepat bagi yang baru saja bergabung. Bisa di 812414 ya, 0751, kemudian 0811 66 09 240. 0811 66 09 240 ya. Baik. Pendengar, topik kita pagi ini masih melanjutkan perbincangan kami dengan Pak Hasan tentang Kato. Sebegitu luasnya ya keberadaan atau eksistensi Kato bagi orang Minang ya. Wajar juga bagi barangkali karena kita ketahui memang sastra di Minangkabau ini yang begitu pesat atau begitu tua itu adalah sastra lisan ya Pak Hasan ya. Iya. Baik. Dan sebelumnya kami sudah berbincang tentang ada Kato Nanampe gitu ya dengan Pak Hasanuddin ya. Kemudian juga sudah sebagian tentang tuah Kato. Ternyata masih ada rentetannya ya, baru kalau nggak salah 5 ya Pak Hasan ya yang kita bahas tentang tuah Kato ini Pak Hasan. Dan masih tersisa beberapa poin berikutnya tentang tuah Kato ini. Nah untuk itu sahabat budaya, sebelum kita lanjutkan barangkali kita bisa meminta Pak Hasan untuk mereview sedikit tentang apa itu tuah Kato dan apa-apa saja yang termaktub atau terdapat di dalam tuah Kato tersebut terlebih dahulu. Silakan Pak Hasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adit, selamat pagi para pendengar Perempat RRI Padang dimanapun Anda berada. Pada tanggal 7 Januari yang lalu ya, minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang tuah Kato. Tuah Kato itu ada 12 poin dan kita sudah jelaskan 5 poin waktu itu adalah Kato Rajo, Kato Malimpah, Kato Penghulu, Kato Balipe, Kato Alim, Kato Hakikat, Kato Basa, Kato Mardeso, dan Kato Orang Tua, Kato Manyalasai. Tuah Kato itu ya, tuah itu bisa diartikan sebagai manfaat atau kewibawaan atau kekuatan ya, seperti kita dengar ada ungkapan tuah dek sakato cilako dek basilang. Artinya kewibawaan sesuatu, sebuah keputusan itu, sebuah kebijakan itu kalau diputuskan dalam sebuah kemufakatan. Jadi satu kata, sakato, artinya satu kata. Jadi sebuah kebijakan, sebuah keputusan kalau dihasilkan oleh sebuah musyawarah lalu menjadikan dia menjadi sebuah satu kata, maka itu dia jadi bertuah. Cilako de basilang, celaka kalau terjadi persilangan-persilangan. Kemudian tuah juga bisa dimaknai sebagai kemenangan, kehormatan, kemuliaan, dan kewibawaan yang melekat pada seseorang sesuai dengan kapasitas dan posisi sosialnya. Misalnya ada ungkapan mencari contoh kanan sudah, mengambil tuah kanan manang. Artinya melihat contoh adalah ke sesuatu yang sudah terjadi pada masa lalu, ke sejarah. Tapi mengambil tuah
eh, kehormatan, ke prestise dan sebagainya itu kepada yang menang. Nah, itu ungkapan yang cukup sentral juga pada masyarakat Minangkabau. Jadi kalau mau melihat sesuatu ya lihatlah masa lalu, lihatlah sejarah. Nah, begitu orang Minangkabau yang historis, bukan ahistoris, tapi dia melihat sejarah sebagai sesuatu yang perlu diambil hikmahnya. Begitu juga pada para pemenang, prestasi dan prestise, contohlah para pemenang, para orang-orang yang sukses. Seperti itu pesannya. Jadi tuah itu ada pada orang-orang yang menang. Nah, kesuksesan, kunci kesuksesan itu adalah tuah. Lalu kata yang digunakan oleh seseorang akan menunjukkan tuahnya masing-masing. Nah, tuah itu pula yang dijadikan tolak ukur dalam perilaku, berbahasa, dan berkomunikasi. Seperti kita jelaskan pada minggu yang lalu, kato rajo, kato malimpah, jadi kata-kata, ucapan, titah dari seorang raja itu adalah sesuatu yang berupa perintah dan limpahan kewenangan, kesejahteraan dan sebagainya. Kato penghulu, kato belipe adalah bermakna penghulu itu mestinya ucapan-ucapannya itu mengandung makna yang berlapis-lapis. Jadi tidak hanya sesuatu yang nampak di luar, tetapi dia mesti mencadangkan makna-makna tertentu, maksud-maksud tertentu yang ada di dalam ungkapan-ungkapan yang bersifat kiasan-kiasan. Jadi kecenderungan penghulu karena menggambarkan bagaimana dia berpikirnya rumit dan komprehensif serta mendalam, maka dia disebut berpikirnya berlapis-lapis. Kemudian kata alim, orang yang alim dalam arti ulama, itu bicara, ucapan-ucapannya, kata-katanya penuh hakikat, penuh sesuatu yang esensial terkait dengan peribadatan, kemanusiaan, keyakinan dan sebagainya. Kata pembesar, kata bahasa, kata mardeso. Artinya kata pembesar itu kata-kata yang memberikan kenyamanan, memberikan orang-orang yang mendengar itu senang dan nyaman mendengarnya. Dan kata orang tua, kata menyelesai. Kata orang tua adalah kata-kata, ucapan-ucapan yang sifatnya menyelesaikan masalah. Bukan problem maker, tetapi adalah problem solution ya. Jadi menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada orang tua dari sisi usianya ternyata ucapan-ucapannya cenderung menimbulkan masalah, maka itu bukan orang tua dalam kategori ini. Jadi orang tua itu ya tidak hanya pada usianya, tetapi juga ada kematangan jiwa dan karakternya. Jadi orang tua itu bukan, sekali lagi bukan berdasarkan kategori usia, tetapi kepada karakternya. Oleh karena itu, kalau usianya sudah tua tetapi ucapan-ucapannya cenderung melahirkan problem-problem baru, maka dia tidak disebut sebagai orang tua. Lalu hari ini ada 7 lagi ya Pak Adit. Benar Pak Ya. Hasan. Jadi Iya, baik. jadi ada kata orang bijaksana, kata mengalah. Jadi kata-kata, ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan orang yang bijaksana itu disebutkan di dalam budaya Minangkabau, budaya berbahasa, berkomunikasi orang Minangkabau itu disebut mengalah. Maksudnya adalah orang yang bijaksana itu lebih memilih sikap mengalah bila dihadapkan kepada polemik, perdebatan yang tidak ada ujungnya gitu ya. Dia lebih suka mengalah. Dia tidak akan mudah atau serampangan membuat pernyataan-pernyataan yang menantang, yang memicu pertentangan. Dia sangat hati-hati sekali. Lalu sebab pernyataan-pernyataan yang menantang atau dibuat secara serampangan akan menimbulkan polemik, kegaduhan, keguncangan di masyarakat. Orang yang bijaksana manakala harus membuat sebuah pernyataan, maka dia pikirkan benar-benar segala aspek, mulai dari pilihan kata, diksi. Dia memilih kata-kata yang tidak membuat orang tertantang atau apalagi tersinggung. Jadi mulai dari pilihan kata dia sudah pertimbangkan kalau orang yang bijaksana itu. Kemudian konstruksi kalimatnya juga
efektif agar tidak menimbulkan tafsir ganda atau apalagi salah tafsir. Tafsir ganda itu macam-macam, orang bingung maksudnya apa ini ya. Tapi kalau salah tafsir itu bisa menimbulkan reaksi yang berbeda, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, orang yang bijaksana akan menimang-nimang dan menimbang-nimbang benar dengan raso ju pareso. Raso atau pareso adalah tolak ukur rasionalitas pernyataan. Dia akan memilih kata, menyusun kalimat-kalimat yang rasional. Artinya maknanya itu bisa dicerna oleh rasional manusia dan mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian dia pertimbangkan juga raso. Raso adalah pertimbangan perasaan agar tidak menabrak ranah emosional orang lain. Nah, begitu orang yang bijaksana yang dikatakan adalah kato orang bijaksana adalah kato mengalah. Nah, kemudian ada kato orang pandai, kato bermakna. Jadi kata orang-orang pandai itu kata-katanya, ucapannya, pernyataannya itu bermakna. Bermakna bisa berarti bermanfaat. Misalnya orang pandai itu adalah cendekiawan atau ilmuwan ya. Jadi oleh sebab itu standar nilai kato bagi orang pandai itu haruslah bermakna. Bermakna artinya memiliki kualitas atau kandungan nilai yang dalam sehingga dapat dijadikan sebagai pelajaran atau tambahan pengetahuan oleh orang yang mendengarnya. Nah, misalnya kata-kata orang yang pandai di bidang pertanian, ketika mereka bergabung dengan para petani, mestilah menambah pengetahuan di bidang pertanian kepada orang-orang yang menjadi lawan bicaranya. Demikian pula ahli-ahli ekonomi, ahli hukum, ahli politik, ahli budaya misalnya, maka dia harus membuat pernyataan-pernyataan yang menambah pengetahuan bagi orang-orang yang menjadi lawan bicaranya. Nah, jadi kalau seorang yang pandai tidak memakaikan prinsip ini, pakaian berbahasa ini, maka dia dipertanyakan sebagai orang pandai. Apakah benar dia orang pandai atau hanya berpura-pura pandai, gitu ya. Jadi betul-betul dilihat bahwa seseorang itu ucapan-ucapannya, bahasanya, kata-katanya itu mencerminkan dirinya atau tidak. Gitu ya. Itulah dia katakan nan lahir menunjukkan nan batin, gitu Pak. Jadi tidak asal kata ini Pak ya, bermakna, berisi ke ungkapannya gitu Pak ya. Iya, berisi. Ada konten yang mendalam di dalam apa yang dia ucapkan. Iya, kalau istilah keren dulunya tidak omdo ya Pak ya. Iya, omdo. Iya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kato orang muda, kato basi mani. Artinya kata orang muda, kata-katanya mesti manis-manis gitu ya. Orang muda atau orang muda adalah orang yang masih dalam masa peralihan menjadi dewasa. Emosi orang muda masih belum stabil, kadang mungkin sulit mengendalikan diri, maka pakaian bahasa untuk berkomunikasi bagi mereka adalah kata-katanya mestilah kata-kata yang manis ya. Kata-kata manis adalah kata yang mampu menyenangkan orang lain. Seperti ungkapan mulik manih, kucintan murah, budi baik, baso ketujuh. Nah, budinya baik dan bahasanya disukai gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh anak-anak muda mestilah mengikuti tolok ukur ini. Kato basi mani berkait dengan hospitality, keramah tamahan yang harus ditunjukkan oleh para anak muda. Misalnya ketika dia menyapa orang tua, dia akan menyapa dengan sangat ramah. Selamat pagi Bapak atau Ibu, ya kalau bahasa Indonesia ya. Atau mari Bapak saya tunjukkan rumahnya dan lain-lain. Jadi sapaan-sapaan yang mengarah kepada keramah tamahan sebagai seorang muda. Kemudian orang muda juga kalau dalam berperilaku kan dituntut
capek kaki ringan tangan. Nah, itulah dia anak muda. Dia kalau disuruh cepat sekali. Bahkan ada yang katakan alun disuruh Allah pai. Belum disuruh sudah pergi. Belum dipanggil sudah datang gitu ya. Begitu sifat-sifat karakter orang muda yang dikendaki oleh budaya Minangkabau, sehingga dia dikatakan kata orang muda, kata Basimani. Itu berkait dengan keramah tamahan atau hospitality, orang yang cepat kaki ringan tangan, yang segera siap membantu para orang tua atau siapapun yang membutuhkan bantuannya. Begitu Pak Adit, tiga hal dulu. Oke, baik Pak Hasan. Menarik ini Pak Hasan, lanjutan dari Tuah Kato ya. Kalau sebelumnya sudah ada Kato Rajo, kemudian Kato Pangudu, Kato Alim, Kato Basa, dan Kato Orang Tua. Sekarang Kato Orang Bijaksano, kemudian Kato Orang Pandai, dan Kato Orang Mudo, gitu Pak Hasan, 3 ya. Iya. Oke, ini menarik sahabat, akan kita diskusikan. Tadi saya lihat sudah ada yang mulai bergabung di nomor Android kita 0811 6609 240 ya. Silakan Anda yang tadi sempat bergabung di awal perbincangan kami, tapi karena masih dalam pengantar ya Pak Hasan ya, kita biarkan dulu. Sekarang saatnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0811 6609 240 ataupun melalui 0751 812 414 yang ingin ikut bersama kami berdiskusi bersama Bapak Dr. Hasanuddin SI, Datuk Tan Patih, tentang Tuah Kato dalam budaya Minang ya. Baik sahabat budaya, kami akan lanjutkan perbincangan ini nanti karena ini lumayan atau cukup hangat ini ya, saya pikir cukup mengena dan cukup update ini ya Pak Hasan ya. Soal Kato ini zaman sekarang update sekali nih Pak Hasan. Nanti bisa lari ke hoax juga nih. Kita juga baca berita-berita dari media sosial itu Pak ya. Iya. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Kalaulah umpamanya Kato bijaksano, kemudian Kato bijaksano bermakna, kemudian masih manih ini diterapkan, tidak akan pernah ada ujaran kebencian di media sosial ya Pak Hasan ya. Benar. Jadi bisa dibilang Tuah Kato sebuah solusi menghentikan ujaran kebencian dan hoax di media sosial. Bisa bahasanya. Baik. Kalau kita cermati ucapan-ucapan di media sosial itu, aduh luar biasa. Luar biasa ya. Kasarnya, dan itu tidak kita lihat misalnya kata orang pandai. Ternyata orang-orang pandai juga bisa berbahasa seperti anak-anak muda yang apa ya, yang tidak berbahasa Basimani pula. Iya. Sementara labelnya label orang pandai ya Pak ya. Oke, baik Pak Hasan, kita jeda sesaat dulu Pak Hasan, memberi ruang nih untuk bersiap-siap pembahasan yang lebih hangat lagi ke depannya. Dan bagi pendengar, siapkan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0751 812 414 atau 0811 6609 240. Kami akan kembali bersama Anda. Permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.
Anda masih bersama kami di program Kearifan Lokal Sumatera Barat ya, bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI Datuk Tan Patih, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Yunan Padang, dalam topik yang menarik sekali saya pikir, yaitu Tuah Kato dalam budaya Minang ya, Tuah Kato dalam budaya Minang. Dan untuk hari ini kita diajak Pak Hasan tadi mencoba mengupas 3 baru, 5 sudah dikupas di part sebelumnya. Nah, pada bagian ini ada 3, yaitu Kato orang bijaksano, Kato mengalah, Kato orang pandai, Kato bermakna, dan Kato orang mudo, Kato basimani. Begitu Pak Hasan ya? Iya, benar Pak. Iya. Baik, pendengar silakan kalau ada di antara Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memperhalus kato ini, ya. Jadi untuk memperindah kato ini, untuk mendudukkan kato bagaimana berkata-kata seharusnya sebagai orang Minang, ya silakan Anda bergabung di 0751 812 414 0811 66 09240 0811 66 09240 ya. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan kami dengan Bapak Hasanuddin MSI. Dan Anda silakan langsung saja tuju line telepon yang kami siapkan di tengah perbincangan kami. Nanti akan kita berikan space untuk pertanyaan Anda ya. Baik Pak Hasan, kita coba lanjutkan Pak, mencoba mengupas ini 3 dari beberapa tuah kato yang Bapak coba hantarkan pagi ini, yaitu Kato orang bijaksana, kata mengalah, Kato orang pandai, kata bermakna, Kato orang mudo, kata basimani. Sebelum saya ke sini Pak, saya melihat ini bagaimana ya, artinya setiap jenis manusia atau setiap, kalau dibilang tingkatan mungkin larinya ke kasta, kita juga bukan kasta, tapi setiap masing-masing tingkatan usia kah atau status sosial kah, itu di Minangkabau sepertinya memang diberi ruang untuk berkata-kata ya Pak ya. Dalam artian tidak setiap orang diberi ruang, karena orang bijaksana bukan orang bijaksana saja yang boleh, bukan orang pandai saja boleh berkata gitu ya Pak ya, bukan penghulu saja, tapi orang muda pun boleh berkata dengan masih manihnya. Nanti ada lagi yang lainnya gitu Pak ya. Ini menarik dulu, kita dudukkan dulu. Ternyata memang demokratisasi berpendapat di Minangkabau itu ini peringkat paling atas juga Pak. Gimana Pak Hasan? Iya, benar. Jadi artinya setiap orang boleh berbicara, begitu. Iya. Nah, jadi peneliti-peneliti asing juga pada masa lalu mengatakan Minangkabau itu adalah orang-orang yang punya kebebasan untuk berbicara. Jadi hak berbicaranya itu begitu dihormati dan dihargai. Oleh karena itu pula yang dikehendaki adalah karena sistem sosial Minangkabau itu tidak bersifat hierarkis. Oleh karena itu dia membedakan antara seseorang dengan orang lain itu bukan berdasarkan strata. Kalau misalnya di Jawa dan Bali ada bahasa yang kelas bangsawan, menengah, dan kaum sudra misalnya ya, tetapi di Minangkabau tidak ada. Semua kosakata adalah milik bersama. Tidak ada kosakata khusus, bahasa kromo dan lain-lain. Yang dibedakan adalah berdasarkan status sosial. Nah, misalnya ada status sosial yang kita sebut tadi orang yang bijaksana. Kemudian ada orang yang berilmu, mungkin masih muda tetapi dia pendidikannya sudah cukup tinggi, maka pada posisinya adalah orang pandai. Dan ada orang yang dari sisi usia masih muda. Jadi masing-masing itu punya karakter berbahasa, sehingga teraturlah dinamika komunikasi di antara semua orang Minangkabau itu dengan tata keramanya masing-masing. Nah, jadi yang muda dengan bahasa yang ramah, yang mani, kemudian yang tokoh masyarakat bicara dengan bahasa yang mengalah, sementara orang pandai berbahasa, berkata-kata atau berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang penuh makna gitu ya. Itu, Pak. Baik, luar biasa Pak. Sekarang kita masuk ke kata orang bijaksana, kata mengalah Pak Hasan ya. Kita mesti mendudukkan juga nih Pak Hasan, mengalah di sini dalam artian seperti apa? Karena orang bijaksana itu justru tugasnya itu adalah meluruskan, menyampaikan kebenaran, kan gitu ya Pak Hasan ya. Menjadi penerang bagi umat, bagi masyarakat gitu ya Pak.
mencari jalan untuk sebuah persoalan gitu. Nah, ketika kata mengalah yang dikedepankan gitu Pak, kapan kebenaran akan bisa muncul gitu Pak Hasan? Bukankah agama mengajarkan hadis itu sampaikanlah yang benar itu sekalipun pahit kan gitu Pak? Nah, kalau mengalah ini gimana nih posisinya Pak Hasan? Apakah mengalah ini membiarkan yang menegakkan benang salah itu tetap berjalan, atau mengalah ini untuk mencari solusi gimana nih Pak Hasan? Silakan. Jadi seperti kita juga singgung tadi adalah bahwa mengalah itu artinya tidak menimbulkan pertentangan. Oleh karena itu bukan berarti seorang yang bijaksana itu harus diam, apalagi untuk melihat sesuatu yang keji dan mungkar begitu ya Pak Adit ya. Tetapi dalam porsi mengalah dalam arti jangan sampai menimbulkan perdebatan, polemik, kegaduhan dan sebagainya. Jadi dia tetap punya hak, dan karena itu tadi setiap orang punya hak untuk berbicara, maka orang yang bijaksana itu akan sangat hati-hati. Nah, dia supaya tidak menimbulkan kegaduhan, polemik, perdebatan yang tidak ada ujungnya, maka dia akan sangat hati-hati menyatakan sesuatu agar maknanya tidak salah tafsir ya. Maknanya tidak bersifat ganda dan orang tidak akan salah tafsir. Jadi sifat mengalahnya adalah untuk menyatakan sesuatu dalam arti yang ketika dia ucapkan tidak menimbulkan masalah baru. Ya benar seperti apa yang dikatakan oleh Pak Adit tadi bahwa dia memberikan solusi. Jadi solusi itu agar solusi itu tidak menjadi sumber pertentangan, perdebatan. Nah, maka solusi yang dia sampaikan itu mestilah solusi dengan kata-kata, pilihan kata, dan struktur kalimat yang tidak lagi menyebabkan orang berdebat lagi gitu ya. Gitu ya Pak ya. Berarti mengalah hanya untuk menghindari efek-efek negatif dari perbincangan yang terjadi gitu Pak Hasan barangkali. Iya, benar. Artinya mencari celah lain. Dia tidak akan banyak terlibat dalam polemik. Perdebatan. Untuk menghindari itu bukan berarti dia diam atau dia marah atau apa, tetapi justru membuat pernyataan yang tidak, sehingga orang tidak bertanya lagi gitu ya. Orang karena kalimatnya, pilihan katanya tepat, kemudian struktur kalimatnya efektif, orang dengan membaca itu langsung paham dan orang tidak bertanya lagi. Gitu. Saya ingat nih ungkapan Pak Hasan ketika orang bertanya bagaimana keadaan balai, ya gitu ya. Apa Pak? Salayang kudu berlari apa Pak? Salanjak kudu berlari. Gitu. Iya. Artinya orang langsung paham begitu lenggangnya pasar saat itu Pak Hasan ya. Iya. Jadi tidak memperdebatkan lagi. Oke, baik, luar biasa. Berarti mengalah dalam tuah katut di Minangkabau ini bukan berarti membiarkan sesuatu yang tidak benar itu berjalan, sementara dia takut untuk berdebat, takut untuk konflik sehingga dia mengalah. Bukan gitu Pak Hasan ya. Tapi mencari celah lain ya, mencari celah lain untuk mendudukan masalah gitu kira Pak Hasan. Iya Pak. Iya. Berarti kalau kita menghindari perdebatan lebih lanjut atau menghindari orang menjadi banyak salah tafsir. Jadi oleh karena itu betul-betul sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Jadi mengalah untuk tidak terlibat dalam perdebatan yang tiada henti, tiada ujung, gitu Pak. Iya, baik. Nah, Pak Hasan, jadi kalau saya lihat ini, kalau kita hubungkan dengan filosofi Sile, ini semacam gelek ya Pak Hasan ya. Jadi dia tidak berkisah, dia tidak lari, ya, dia tidak mundur, dia tidak maju juga, tapi dia menggelek, memiringkan tubuh saja sedikit biar pukulan tidak masuk itu Pak barangkali. Ya benar sekali Pak. Seperti Iya. Dia bergeser sedikit saja posisi tubuhnya, ya, tidak pindah tempat, tetapi hanya posisi tegaknya mungkin berputar sedikit saja. Itu sudah bisa menghindari serangan orang, dan itu juga segera juga menangkap kan, mengunci atau apa. Sehingga orang
Benar sekali Pak Hasan ya. Saja teringat saja filosofi Sile seperti itu ya. Ada gelek, ada langkah satu dua tiga sampai kan gitu ya, Pak Hasan ya. Iya, Oke, baik nanti kita mungkin ada hubungan juga dengan Sile ya. Nah, benar. yang menarik juga nih Pak Hasan soal ketemu Allah. Tadi Pak Hasan sering mengatakan menghindari perdebatan. Sementara hari ini Pak Hasan itu seakan-akan tanda kutip ya, tanda kutip perdebatan itu begitu diapungkan Pak Hasan. Ya seakan-akan semua persoalan itu putusnya lewat sebuah perdebatan. Kalau nggak lewat debat nggak bagus solusinya. Nah ini gimana nih? Sepertinya sudah lari dari konsep Minangkabau sendiri. Gimana Pak Hasan? Jadi bagi orang bijaksana memang menghindari agar tidak menimbulkan perdebatan. Tetapi dalam upaya mencari gagasan, inspirasi dan sebagainya, perdebatan justru kadang-kadang dimediasi. Di mediasi. Tapi bukan dalam kategori kata orang bijaksana. Ada lagi Pak. Karena sebagai orang tua, Ya. orang-orang tokoh masyarakat, dia melihat perdebatan di tataran bawah itu sebagai sesuatu yang dia biarkan mungkin ya. Tapi nanti ketika dia berucap itu sudah keputusan. Jadi perdebatan adalah dalam media untuk mencari berbagai bentuk nilai-nilai kebenaran-kebenaran dan argumentasi-argumentasi yang rasional dan nanti baru dipilih dari sana. Nah, jadi perdebatan bukan berarti dihentikan pula, dimatikan pula gitu. Karena perdebatan bagi orang Minang seperti dalam ungkapan pasilang kayu dalam tubuh, itu api bako kaidu ya. Itu nasi bako kemasak. Bahkan kita juga pernah sampaikan, ketika seseorang saja berdiri, misalnya Pak Adit sendiri, itu orang kita tidak puas. Orang Minang biasanya tidak puas dengan ide yang satu saja. Walaupun Pak Adit sebagai orang Minang tidak puas dengan itu. Memang ada ungkapan kato surang dibulati, kata basamo dipayokan ya. Ketika nggak ada ide yang lain, satu ide cukup dibulati saja. Tetapi bagi orang Minangkabau yang kreatif, dia ciptakan oposisi lain ya. Oposisi Pak. Ciptakan lawan-lawan imajiner gitu Pak. Nah, itulah yang dia katakan bajalan surang nak dahulu. Bajalan Baduo nak di tengah. Bajalan surang nak dahulu artinya apa? Mengapa bisa kok satu orang saja berjalan kok ada dahulu? Kata dahulu tentu ada kemudian. Paling tidak ada dua kan orang berjalan. Jadi kalau dalam pacu lari atau jalan cepat itu ada yang dahulu, berarti ada yang dikalahkan yang di belakang. Tetapi bagaimana mungkin satu orang berjalan kok bisa-bisa dia berdahulu? Siapa yang dia kalahkan? Maka dia sesungguhnya secara kreatif menciptakan lawan imajiner. Dia ciptakan lawan imajiner. Kalau idenya satu saja, dia ciptakan ide baru. Dan itu disampaikan sebagai lawan, sebagai antagonis terhadap ide yang pertama, sehingga dari situ ide yang satu dikalahkan oleh ide yang lain. Makanya dia disebut dua jalan surang dahulu gitu. Lalu berjalan Baduo nanti tengah, itu artinya adalah ketika sudah ada dua gagasan, maka yang diambil adalah yang di tengah sebagai sebuah konsensus atau sebuah sintesis. Konsensus dalam bentuk kompromi, sintesis sebagai dalam bentuk asimilasi atau perpaduan yang lebih menyatu di antara dua hal yang berbeda tadi. Begitu Pak Adit. Menarik nih Pak Hasan ya, ungkapan tadi Pak ya. Bajalan surang nak dahulu. Itu Pak ya. Bajalan surang nak dahulu. Artinya apa? Kita akan berperang dengan diri kita sendiri nih dalam ide-ide gitu ya Pak ya. Bahasa kasar itu ngomong dengan diri sendiri Pak. Bajalan Baduo nak di tengah, padahal dia cuma dua orang, nggak ada orang ketiga di tengahnya. Tapi di tengah artinya irisan antara dua orang nih Pak ya. Oke, luar biasa. Jadi, ungkapan yang sepertinya irasional kan? Iya, irasional. Iya. Tapi ketika dilihat yang tersiratnya masuk jadinya kan gitu ya Pak ya. Artinya yang di tengah tempat di tengah di antara dua orang itu artinya adalah bagian dari kedua orang tersebut yang dibawa ke tengah kan gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau dua orang berseteru, ya ada konsensus, ada perjanjian, perdamaian, kesepakatan kan gitu ya. Iya. Kalau dua sistem nilai, ya jadi sebuah sintesis
Nah, gitu. Kita lihat misalnya ketika ada adat dan ada Islam, ada Iya. syarat, Iya, iya. katanya tidak ada Oke. perbedaan. Mengapa tidak? Memang ada perbedaan. Tidak berbenturan. Siapa bilang tidak berbenturan? Ada Mhm. benturan-benturan. Tetapi Iya. dalam proses dialektika, keduanya itu menjadi pertama mungkin dalam bentuk konsensus, adat masih di syarat, syarat masih di adat. Kemudian dalam lama-lama terjadi proses asimilasi, dia menjadi sebuah sintesis gitu, Pak. Nah, makanya jadi adat masih di syarat, syarat masih di kitabullah. Iya, Itu iya. kan jalan tengah gitu ya. Betul, betul. Baik. Oke, Pak Hasan, berarti perdebatan pun atau sistem berdebat pun itu diterima ya, diakui di Ranah Minang ya, Pak Hasan ya? Iya, sangat diakui. Oke. Karena setiap orang bebas untuk Ya. berbicara. Dan otomatis Penting nanti pakai etika. pakai etika ya. Oke. Baik, baik. Nah, ini masih dalam kata mengalah, saya menarik ini kata mengalah, Pak Hasan. Kira-kira sampai batas mana? Nah, ini namanya mengalah pasti ada batasan ya, Pak ya. Ada namanya mengalah bukan kalah. Kalau orang kalah jelas ya. Orang kalah seperintah menang kan gitu ya, Pak ya. Nah, ini orang mengalah bukan orang kalah loh, Pak. Ya, mengalah kan bukan berarti kalah ya, Pak ya. Mengalah sengaja untuk menarik sesuatu ataupun menggeser sesuatu agar tidak bertuburkan. Barangkali itu yang saya maknai. Nah, tapi sejauh mana batasnya, Pak? Apakah ketika demi menghindari konflik dan menghindari perseteruan, kita boleh menekan perasaan kita sendiri umpamanya, atau kita boleh membiarkan orang menyampaikan apa yang maunya, sementara kita mengalah saja, atau ada apa batasannya, Pak Hasan? Ini pertanyaan berat sekali. Enggak, karena ini seperti Pak Hasan bilang tadi, bisa jadi nanti salah tafsir gitu ya, Pak ya, atau tafsir ganda. Silakan, Pak Hasan. Jadi batas mengalah, saya kira karena ini adalah orang yang bijaksana, ketika dia terjadi perdebatan, polemik atau pertentangan pendapat, dia pada posisi itu dia mengalah. Tetapi ketika tidak ada solusi, ketika terjadi kebingungan orang, maka pada saat itulah sesungguhnya orang bijaksana itu mesti membuat sebuah pernyataan, sebuah statement ya. Ya, ketika terjadi polemik seperti hari ini ya, terjadi perdebatan, pertentangan, orang bingung mengikuti yang mana gitu ya. Masyarakat yang awam bingung dia, ini tokoh satu mengatakan A, tokoh B mengatakan B misalnya. Lalu orang bingung mana yang benar. Orang bijaksana akan mengambil sikap di situ untuk mencegah agar masyarakat tidak bingung dan terombang-ambing di antara pikiran yang tidak bisa dia tentukan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi pada saat itulah sesungguhnya, karena dia adalah orang bijaksana, maka dia akan mengambil waktu yang paling tepat. Ya, waktu yang paling tepat itu adalah jangan sampai kalau perdebatannya berlarut-larut akan menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Di situ dia akan bertindak, membuat sebuah pernyataan, atau pada posisi orang yang pada bingung semua, nggak tahu lagi mana yang. Pada saat itulah seseorang yang bijaksana mesti membuat sebuah pernyataan sehingga memberi solusi bagi orang-orang yang banyak tadi. Begitu, Pak Adit. Baik, ini sepertinya sudah mulai jelas ini, Pak ya. Seperti apa gambaran kebijaksanaan dan orang bijaksana itu di Ranah Minang sendiri, Pak Hasan. Jadi intinya kalau saya tangkap adalah selalu mencari titik terbaik itu, Pak Hasan ya. Selalu mencari kondisi ideal yang bisa saling diterima, gitu barangkali, Pak Hasan ya. Iya, benar tadi. Sehingga kalaupun harus berbenturan, dia menggelek sedikit gitu ya. Kalau kita bawa bahasa silat, menggelek gitu ya, Pak, bukan bagi selangkah. Jadi langkahnya tapak tetap pada tempat dia jatuh, tapi tubuh diputar sedikit ya, sehingga pukulan lawan lewat ya, Pak ya. Iya. Baik. Kita coba, Pak, yang kedua ini. Kata orang pandai, kata bermakna. Nah, ini dia nih. Kata orang pandai, kata bermakna. Makna dimaksud di sini seperti apa nih sesungguhnya, Pak Hasan? Karena begini juga, Pak Hasan. Kan ada orang bilang, makna nih, kata orang pandai, kata bermakna, berarti bisa kita bawa kepada kebenaran nih, Pak Hasan ya. Bahwa yang diungkapkan orang pandai itu kebenaran. Nah,
Bicara kebenaran, kebenaran ini kan banyak juga Pak Hasan. Ada kebenaran mutlak, ada kebenaran universal, kan gitu ya Pak Hasan ya. Nah, Ya, ada kebenaran lain. Nah, ini seperti apa yang dikehendaki dalam tuah kato di Minangkabau ini Pak Hasan dengan kato orang pandai kata bermana ini. Apakah kebenaran itu kebenaran mayoritas saja? Ketika semua orang atau sebagian besar orang mengatakan telah benar, itu dianggap benar. Atau bagaimana Pak Hasan? Oke. ya. Silakan Pak Hasan. Wah, kalau ukuran kebenaran bagi orang Minang itu kan ada beberapa tingkatan. Hmm. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah kebenaran absolut yang disebut bana berdiri sendirinya. Hmm. Nah, itu berkaitan dengan kebenaran yang absolut yang biasanya berkait dengan soal keyakinan terhadap Allah SWT, hal-hal yang gaib, Ya. akhir zaman dan sebagainya yang tidak bisa dijelaskan secara rasional berdasarkan kemampuan akal manusia. Hmm. Itu dia terima dengan keyakinan, dengan iman, dan dia menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh saja. Hmm. Itu adalah kebenaran mutlak yang sifatnya absolut ya. Hmm. Kemudian ada tataran di bawahnya, ada kebenaran yang berdasarkan alur dan patut. Hmm. Itu kan kita temukan di dalam ungkapan kawanakan barajo ke mama, mama barajo ke penghulu, penghulu barajo ke mufakat, mufakat barajo kanan bana, bana barajo ke alur jepatui. Hmm. Jadi yang kalau absolut tadi dikatakan bana berdiri sendirinya. Iya, iya, iya. Jadi bana barajo ke alur jepatut artinya ada dua kategori, dua tolok ukur, yaitu alur. Hmm. Nah, alur itu ya bisa disebut sebagai tahapan prosedur. Jadi prosedur operasional, misalnya ketika sebuah proses dikatakan benar, ya ketika proses itu mengikuti prosedur, mengikuti alurnya. Nah, kemudian tolok ukur setelah alurnya bisa adalah patut. Patut itu segi kepantasan, kepantasan. Hmm. Dan ada lagi yang disebut soal mungkin ya. Misalnya berkaitan dengan menunjuk seseorang menjadi pemimpin misalnya di dalam sebuah kaum, maka di situ dilihat mungkin apakah mungkin ya dihitunglah misalnya dari usianya, dari pendidikannya, dari kematangan jiwanya, termasuk juga status dia apakah di pemimpin keluarga atau kaum. Biasanya kan yang jadi pemimpin adalah orang yang sudah menikah, apakah sudah menikah atau belum. Nah, itu kan soal mungkin, tapi setelah itu diukur patutnya, mungkin iya terpenuhi, kemudian alur prosesnya juga iya, tetapi pantas tidak. Nah, itu tolok ukur menguji, mengukur atau melihat dari sisi karakter mungkin ya, karakter, akhlaknya, budi pekertinya, cara pergaulannya, cara berkomunikasinya dan sebagainya. Nah, itu adalah tolok ukur kebenaran juga. Kemudian tolok ukur berikutnya adalah raso di pareso. Nah, raso di pareso itu, pareso adalah sesuatu pertimbangan yang rasional. Nah, itu ilmiah, salah satunya ilmiah. Kalau ini orang pandai, karena itu mengarah kepada cendekiawan, ilmuwan dan sebagainya, maka tolok ukur ilmiah menjadi tolok ukur kebenaran bagi orang ini. Jadi ketika dia berbicara tentang persoalan hukum misalnya, ketika masyarakat heboh membicarakan persoalan-persoalan hukum, mereka tidak mengerti tentang hukum, kalau dibiarkan akan terombang-ambing di antara berbagai pendapat yang ada, maka orang pandai akan berbicara, menyatakan bahwa memberikan penguatan pada masyarakat tentang mana pertimbangan hukum yang benar. Nah, pertimbangan hukum yang benar itu secara akademik tentu saja adalah kebenarannya pertama adalah rasional, uraian-uraiannya, penjelasannya masuk akal, dan kedua empiris. Nah, dia berdasarkan fakta-fakta lapangan. Jadi tidak bisa seorang orang pandai yang bicara tentang hukum, dia hanya bicara tentang sesuatu yang masuk akal saja, tetapi tidak ada fakta di lapangan. Nah, berbeda dengan ahli filsafat.
Mm-mm. Kalau ahli filsafat tentu saja dia berpikirnya hanya rasional. Mm-mm. Filsafat tidak membutuhkan pembuktian empiris, pembuktian pada objek atau materi yang bisa ditangkap oleh panca indera. Mm-mm. Jadi yang empiris itu adalah bukti yang bisa ditangkap panca indera. Misalnya ketika kita melihat misalnya aspek terjadi ada kasus pembunuhan misalnya ya, Mhm. maka orang ahli hukum kan bicara tentang alur bagaimana proses terjadinya pembunuhan Mhm. dari peristiwa pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Iya. Dan itu dirangkai dalam kalimat-kalimat yang rasional, nah, Mhm. iya kan? Nah, kemudian empiris mesti ada bukti-bukti. Mhm. Nah, kan itu yang dilakukan di ranah hukum sekarang. Iya, Dari iya. dulu kan juga seperti itu. Mesti ada bukti. 2 alat bukti paling tidak menjadikan seorang tersangka misalnya. Mhm. Maka orang pandai yang bidangnya adalah ahli hukum, maka dia harus menyatakan kebenaran berdasarkan keilmuannya itu. Jadi bukan pernyataan-pernyataan spekulatif yang tanpa bukti. Berbeda lagi dengan ahli atau orang pandai bidang agama. Nah, ketika dia ahli agama, dia tentu saja adalah orang-orang yang menyampaikan pernyataan-pernyataan secara ilmiah juga bisa dan secara apa namanya, karena ilmu pengetahuan itu ada juga ilmu, ada filsafat, ada agama, maka agama itu kan sumber kebenarannya absolut tadi. Iya. Modal kita meyakini mempercayai kebenaran adalah dengan iman saja. Mhm. Oleh karena itu yang diperlukan adalah dalil-dalil yang bisa rasional, bisa tidak, tetapi dalil-dalil yang bisa meyakinkan kita bahwa itu adalah firman dari Allah SWT atau hadis dari Rasulullah. Iya. Yang modal kita hanya yakin gitu ya. Mhm. Nah, karena apa? Misalnya karena ada hadis yang mengatakan dalam Islam, pikirkanlah tentang alam, tapi jangan pikirkan tentang pencipta. Mhm. Tafakkaru fil Khalqillah. khalqillah wa tafakkaru fil khaliqi gitu Iya, kan. iya. Karena kita tidak mampu memikirkan tentang zat Allah. Iya, iya. Yang bisa kita pikirkan hanya alam saja. Alam misalnya. saja ya. Itu adalah dogmatis dan itu harus kita terima pula karena sesuai dengan bidangnya gitu Pak Adit. Baik Pak Hasan. Nah, yang menarik juga nih Pak Hasan, tadi persoalan apa ya, kebenaran tadi ya, soal kata bermakna gitu ya Pak ya. Ada kan ya tingkat kebenaran, maksudnya tingkat kebenaran ada absolut, alu je patut, rasu je pareso, kan gitu ya Pak Hasan ya. Ya. Nah di alu je patut ini tadi sempat Pak Hasan mengatakan ada mungkin alurnya sudah benar, tapi patutkah atau pantaskah gitu ya Pak ya? Kita sampaikan. Apakah di sini juga akan terakomodasi Pak? Kalau tidak salah pernah kita dengar juga ada sebuah ungkapan yang mengatakan setiap yang benar itu setiap yang baik itu pasti benar. Tapi belum tentu setiap yang benar itu baik. Nah, apakah itu memang ada itu Pak? Artinya dia benar secara esensi benar, tapi tidak pas penempatannya, tidak baik untuk sesuatu keadaan. Barangkali satu contoh adalah ketika orang-orang yang sudah dewasa berbicara tentang bagaimana hubungan berkeluarga dia. Bagaimana tentang tentang katakanlah kesehatan produktivitas yang itu Pak keturunan ini ya. Produktivitas. Dan sementara di sana ada anak kecil yang masih berangan-angan. Kalau itu dibicarakan kan tidak baik jadi bagi dia Pak. Padahal itu benar. Iya, benar. Nah, apakah di Minangkabau juga ada kiasan seperti itu Pak? Artinya ada yang baik itu, belum yang benar itu, tapi belum tentu baik. Nah, sebenarnya tadi ada patut itu Pak. Ya, itulah pada posisi dia patutnya itu Pak Adit. Patut ya. Jadi, sesuatu yang benar bisa berdasarkan tolok ukur pertimbangan rasional tadi. Pertimbangan rasional artinya ketika diukur bahwa setiap misalnya dalam premis ilmiah kan selalu ada yang bersifat deduktif atau induktif. Iya. Ketika misalnya kita hanya temukan angsa itu warna putih misalnya, dikatakan setiap angsa adalah putih. Iya. Ketika belum ada ditemukan angsa yang hitam kan itu. Betul. Dan tataran tertentu itu masih dianggap benar.
Atau persoalan yang kemarin hangat kembali, persoalan Harun Yahya tentang teori Darwin ya. Iya, iya, iya. Teori yang mengatakan bahwa ya kera dengan manusia itu sama spesies yang dulunya pada masa lalu ya mungkin satu induk yang sama gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. teori itu dibantah misalnya. Ketika teori itu belum dibantah itu benar. Nah, jadi artinya kebenaran benar mungkin masih ada batas-batas tertentu sesuai dengan tolok ukurnya. Tetapi kebaikan itu berkait dengan soal moral kan, kepantasan, kepatutan itu kan soal moral, Iya, iya, baik dan iya. buruk. Jadi tolok ukurnya memang berbeda, Pak. Berbeda Pak Hasan ya. Dan itu diakomodasi di alur dan patuh itu ya Pak ya. Kata bermakna dalam patuh. Baik. Nah ini barangkali kalau kita mau membahas kata basimani ini waktu juga sudah mepet kali Pak Hasan. Terakhir saya masih di kata bermakna ini satu aja Pak. Orang Minang terkenal egaliternya gitu ya Pak ya. Artinya setiap orang sama kedudukannya dan punya hak dan kewajiban yang sama. Nah otomatis dia juga berhak untuk menyanggah maka menyampaikan dan berhak menerima kebenaran. Nah sementara masing-masing orang ini kan berbeda nih, ada yang kebenarannya absolut, ada lepatui, ada rasanya pareso. Nah bagaimana Pak seorang yang pandai ini harusnya bijaksana juga dalam artian ketika menyampaikan sebuah pemikirannya kepada audiens yang heterogenitasnya sangat tinggi. Ya mungkin heterogenitas dari segi pendidikan, dari segi sosial, masyarakat, ekonomi, sosial, budaya yang budaya berbeda. Dan itu di Sumatera Barat itu terlihat gitu ya Pak ya. Nah bagaimana seharusnya seorang yang orang pandai dengan kata bermakna itu menyampaikan gagasannya ke tengah audiens, ke tengah yang mendengar yang begitu beragam. Apakah dengan cara kebenaran absolut yang harus dikemukakan, apakah lorong pati atau rasa pareso seperti Pak Hasan, silakan. Ya pasti adalah seseorang yang pandai dia mesti rendah hati untuk mengakui keterbatasan yang dimiliki. Jadi ketika dia hanya mengerti tentang mesin sepeda motor, jangan sampai dia bicara tentang mesin pesawat. Dia harus nyatakan keilmuan saya, kapasitas saya hanya sebatas cara kerja mesin motor misalnya. Oleh karena itu dia sampaikan saja terbuka pada masyarakat, audiensnya yang begitu. Tetapi ketika berkait dengan misalnya pada masyarakat yang multikultur, itu persoalannya lain lagi. Mesti ada seseorang yang mungkin yang pandai, orang pandai dan juga bijaksana adalah ketika dia melihat dari bersifat multidisiplin, multi perspektif. Dia harus jelaskan dari sudut pandang begini, ini hasilnya, sudut pandang sebelah barat seperti itu, sebelah timur seperti itu, dan lain-lain. Jadi pandangan multi perspektif atau bisa juga interdisiplin, interperspektif. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Yang terbatas tadi adalah monodisiplin, kemudian dari beberapa sudut pandang adalah multidisiplin, dan pada pembicaraan yang lebih mendalam adalah interdisipliner. Nah, oleh karena itu ada tingkatan lagi Pak Adit. Ada lagi tingkatannya Pak Hasan ya. Katakan secara nyata bahwa saya hanya pada satu sudut pandang bisa menjelaskan. Yang kedua mungkin lebih ada 2, 3 dan yang lainnya adalah menghitung mana aspek manfaat, mana mudarat sampai menghitung seperti itu artinya pendekatannya sudah interdisipliner Pak. Ya, bagaimana kira-kira Pak ya cara kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya ini dalam kebenaran absolut masing-masing orang yang ada ya. Setiap orang kan pasti punya kebenaran absolut ya Pak ya. Katakanlah keyakinan berbeda. Si A keyakinannya A, si B, si C dan seterusnya. Sementara mereka berada pada satu komunitas gitu ya Pak. Dan kita harus menyampaikan sesuatu. Nah, bagaimana cara terbaiknya nih Pak supaya setiap orang itu bisa menerima dengan baik? Oke, Pak Hasan. Dalam pandangan multikulturalisme, yang sikapnya adalah hanya menyatakan kebenaran dalam perspektifnya sendiri.
dan menghormati perbedaan dengan orang lain. Oh, itu kuncinya Pak ya. Ya, jadi kuncinya adalah kita menyatakan begini loh berdasarkan pandangan dan keyakinan kami. Oleh karena itu orang akan paham, oh begitu ya. Lalu orang lain menyampaikan pula pandangannya tentang kebenaran yang dia yakini, kita paham dan tugasnya adalah menghormati perbedaan. Karena perbedaan itu memang diciptakan oleh Allah juga terhadap manusia. Jadi Baik. penghormatan kepada perbedaan. Baik. Gitu. Berarti kembali ke filosofi basilang kayu ditungku, disinan api kayu itu ya bahasannya. Oke, tapi api yang lain lubuk lain ikan. lelubuk lain ikan ya. Tapi api yang dihidupkan itu bukan untuk membakar rumah ya Pak ya, tapi untuk memasak nasi. Masa nanti Masak nasi. output dan outcome-nya yang bermanfaat. untuk masyarakat. Bermanfaat. Oke. Baik Pak Hasanuddin, terima kasih banyak Pak untuk bincang-bincangnya pagi ini, luar biasa Pak. Baru sampai kata orang pandai nih Pak. Ini sepertinya kita butuh part kesekian ini baru bisa tuntas persoalan kato di Minangkabau Pak Hasan. Iya, Pak. Iya, luar biasa bagaimana nenek moyang kita merancang sebuah kato nih Pak Hasan ya. Jadi tidak satu pun sisi yang akan menimbulkan hal-hal yang bisa membakar rumah nih Pak ya, tapi justru Iya. memasak nasi yang bisa terwujud gitu. Iya. Oke, baik Pak Hasan, sekali lagi terima kasih banyak Pak untuk komunikasinya, untuk interaksinya pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar dan penonton kita di channel YouTube Perempat dari Padang, dan membawa kesejukan, juga makin memperjelas bagaimana tingginya posisi berkata-kata dalam budaya Minangkabau itu Pak ya, sehingga tersebutlah kucing dan murah gitu ya Pak ya. Iya. Apa kontennya Pak? Mulai manis kucing dan Mulik manih kucing dan murah gitu ya. budidaya bakso ketujuh. Budidaya bakso ketujuh, luar biasa. Seandainya, kembali saya tekankan, seandainya semua orang di Indonesia ini menggunakan filosofi mulik manih kucing dan murah, budidaya bakso ketujuh, niscaya Indonesia tidak akan pernah kacau balau ya, tidak akan pernah ada ujaran-ujaran kebencian, tidak akan pernah ada hoax ya Pak ya, dan akan selalu akan media sosial akan selalu dihiasi dengan kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan, kesejahteraan akan terwujud. Iya. Baik Pak Hasan, kita akan lanjutkan insya Allah minggu depan. Oke, ya sama-sama Pak Hasan dan pendengar. Sampai di sini kebersamaan kami dengan Pak Hasanuddin MSI Datuk Tan Patih dalam topik tuah kato dalam adat dalam budaya Minang, maksudnya tuah kato dalam budaya Minang. Dan sepertinya nanti kami akan masih lanjutkan dengan part berikutnya, masih dengan posisi kato di dalam budaya Minangkabau ini. Terima kasih atas dengarnya sahabat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan setelah ini kami langsung bergabung dengan Perempat RW Jakarta mengikuti RW Show ya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.